Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari ini. Dan walaupun kita terpisah di rumah kita masing-masing, kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Sebagai lagu pembukaan, mari kita menyanyi bersama-sama, Manis Kau Dengar. Ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, tentunya sebagai manusia yang lemah, kita tak luput dari kesalahan dan dosa yang sering bahkan selalu kita perbuat melawan kehendak Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada Tuhan. Dan untuk itu, mari pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku segala dosa-dosa kita. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diri. Meski tak layak diri
ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang mempunyai kehidupan kami bersyukur karena Engkau selalu ada, mengasihi dan menyertai kami sampai pada saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuliakan akan nama-Mu. Meskipun dalam keadaan saat ini, di mana kami tidak bisa berkumpul bersama dalam suatu tempat, hanya melalui media elektronik. Tapi dengan satu hati ya Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah kepada-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan selalu terpelihara dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Inilah yang menjadi doa permohonan kami bawa doa ini. Amin. Sebelum membaca Alkitab, mari kita menyanyi bersama-sama seperti Rosarindu Sungai. Alkitab yang terdapat dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Sekali lagi dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Judul pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Dan pada saat ini, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, kita akan merenungkan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Shalom. Shalom. Adik-adik remaja dan kakak pembina, judul perenungan kita pada malam hari ini, mewujudkan belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah terwujud dalam diri Kristus saat Ia datang menceritakan kasih Allah dalam perbuatan nyata.
Yesus menceritakan kasih Allah dalam bingkai keselamatan. Dari dalamnya terdapat kesaksian yang terus menghidupi orang percaya. Sungguh benar bahwa Yesus tidak pernah membiarkan orang kelaparan, sebab tidak sekalipun ia berniat mengumpulkan harta benda untuk dirinya sendiri. Sementara orang lain berkekurangan, dari nuraninya yang terdalam, ia begitu tergerak dengan belas kasihan terhadap orang banyak. Adik-adik remaja dan kakak pembina, mari kita perhatikan bagaimana dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, bagaimana Matius menggambarkan sikap Yesus dalam perikop ini. Untuk menerangkan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Matius memakai kata Yunani splagnisteis. Kata ini terbentuk dari kata splagna yang berarti mangkuk. Sebuah kata yang menggambarkan betapa besarnya belas kasihan yang didorong oleh hati nurani yang terdalam. Apa yang paling menggerakkan diri Yesus? Pada kenyataannya, ia begitu tergerak oleh belas kasihan karena penderitaan dunia. Ia tergerak oleh belas kasihan pada orang yang sakit, pada orang yang buta, pada orang yang dikuasai iblis dan setan. Yesus benar-benar tidak bisa tahan melihat orang yang menderita, karena ia selalu rindu untuk meringankan beban penderitaan itu. Adik-adik remaja dan kakak pembina, lihat bagaimana Yesus tergerak belas kasihan karena kesedihan dunia. Ketika Yesus melihat janda di Nain yang sedang ikut mengantar jenazah anaknya ke pekuburan, ia pun tergerak oleh belas kasihan. Yesus selalu penuh dengan keinginan untuk menghapus setiap air mata dari setiap orang. Oleh karena itu, ia membuat kehadirannya begitu berarti. Orang banyak menanti-nantikannya, orang yang sakit, orang yang kesepian, orang yang terlantar, bahkan orang yang kelaparan. Dengan belas kasih, ia menyentuh dan menjamah mereka. Yesus benar-benar membuat mereka tidak sendirian. Adik-adik remaja dan kakak pembina, Yesus tahu saat orang banyak sangat merindukan Allah. Para ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, dan para imam justru tidak memberikan apa-apa. Mereka tidak memberikan bimbingan, penghiburan, atau dorongan. Bagai domba yang dibiarkan mengharap, tapi tak kunjung mendapat. Seharusnya, para pemimpin Yahudi mesti memberikan dorongan, kekuatan untuk hidup. Namun mereka malah membingungkan orang banyak dengan perdebatan yang pelik tentang hukum Taurat. Mestinya mereka menolong setiap orang agar dapat berdiri tegak, tapi mereka malah menekan dengan hukum Taurat yang sangat berat. Mereka menyajikan aturan yang merupakan penghalang dan bukan penopang. Mereka memandang orang lain sebagai sekam yang harus dibakar. Sedangkan Yesus memandang mereka sebagai panen yang harus dipetik dan disimpan. Saat orang Farisi dengan sikap kebanggaannya mengusahakan kehancuran orang berdosa, justru Yesus pada saat itu dengan belas kasihannya mengusahakan keselamatan mereka. Sungguh betapa beda belas kasih Allah dan belas kasih manusia. Adik-adik remaja dan kakak pembina, ada satu tokoh, James McConkie, dalam bukunya The Threefold Secret of Holy Spirit mengatakan, kita menjadi saling mengasihi sebagai batu ujian untuk menguji setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kehidupan kita sehari-hari, hingga semuanya sesuai dengan hukum yang tertinggi dalam kehidupan Kristus. Makian yang engkau lontarkan kemarin pada orang lain, apakah dilakukan dengan kasih atau kejengkelan? Nasihat yang engkau berikan,
Apakah ditawarkan dalam kasih atau kesombongan? Pertemuan yang engkau pimpin, pidato yang engkau sampaikan, apakah dalam kasih untuk menolong orang lain atau demi reputasimu sendiri? Uang yang engkau sumbangkan, apakah itu ungkapan kasih untuk sesama yang kekurangan atau untuk kebanggaan atau harga diri? Komentarmu pada orang lain, apakah dilakukan dengan kasih? Ini adalah tes tertinggi dalam segala detail hidup kita, yang dengannya kita akan tahu apakah Allah yang bekerja dalam diri kita atau diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama-sama. Adik-adik remaja dan kakak pembina, belas kasih kita kepada orang lain harus didorong oleh hati nurani yang murni. Sebab Yesus telah melakukannya untuk kita. Kita harus selalu ingat adanya diri kita sebagai remaja-remaja Kristen ataupun kakak-kakak pembina bukanlah untuk menambah beban, tetapi justru untuk mengangkat beban yang ada. Orang yang muda, kuat, sehat dan cakap tidaklah boleh hanya meminta belas kasihan, tapi kita harus menaruh belas kasihan kita pada orang lain. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Supaya orang lain dapat melihat kasih Kristus dalam diri kita dan mereka tidak lagi kesepian. Itulah wujud belas kasih Allah. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebagai respons dari ibadah kita pada saat ini, kita akan memberikan persembahan. Sebagai lagu persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami mengucap syukur kepadamu karena pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu. Tadi ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu akan benar-benar hidup di dalam kami dan kami menjadi pelaku firman yang hidup. Tadi pun kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami berikan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk kami sebagai remaja dan pembina Gemim, kiranya Engkau akan memberkati kehidupan kami, berkati juga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami ke depan. Tuntunlah kami supaya kami dapat menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Berkatilah mulai dari Penatua, komisi, kakak-kakak pembina, pemimpin kelompok ibadah, bahkan kami semua anggota remaja. Berkatilah kami semua dalam melakukan tugas pelayanan dan program-program yang telah kami rencanakan, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Karuniakan kami akal budi, kemampuan, serta kerjasama yang baik,
agar kami dapat melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan atas perkenanan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih sementara berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Engkau yang memberkati mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kami bangsa dan negara. Kami juga mau berdoa untuk para medis yang senantiasa merawat pasien, kiranya mereka diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta kesabaran. Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa memulihkan para pasien agar mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula. Bapa dalam kerajaan sorga, lindungilah kami semua, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan ini menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi bersama-sama Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya
terlebih besar. Kapan datang lambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kapan datang lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Komisi Pelayanan Remaja Gemim Getsemani Lansot, menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Terima kasih dan Tuhan